Halo guys, apa kabar? Selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adrian Anugrah. Aku dari program Studi Fisika angkatan 2023. Oke, jadi di video ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak teknis dan cukup seram, tapi sebenarnya penting banget buat kita tahu. Teman-teman pernah mendengar nggak berita heboh soal Cikande di Banten yang katanya 10-12 titik di sana tercemar zat radioaktif. Gara-gara itu, warga jadi panik. Bahkan ada berita kontaminasi sampai ke udang ekspor. Nah, kejadian Cikande ini bakal menjadi studi kasus utama kita pada video ini. Karena dari kejadian ini, kita bisa belajar banyak soal sesuatu yang penting banget nih, yaitu proteksi radiasi. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa sih radiasi itu? Sebelum kita bedah kasus Cikande lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama yang namanya radiasi. Gampangnya, radiasi itu adalah pelepasan energi dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Secara umum, radiasi ini ada dua tipe teman-teman. Non-ionisasi kayak sinyal wifi atau gelombang radio, dan satu lagi ionisasi. Nah, ini yang bakal kita bahas tuntas adalah ionisasi ini. Kenapa? Karena radiasi ionisasi ini contohnya kayak sinar alfa, beta, gamma, atau sinar X punya energi yang cukup kuat untuk menendang elektron dari atom. Proses nendang ini yang disebut namanya ionisasi, dan ini yang berpotensi bikin kerusakan biologis. Setiap jenis radiasi punya cara interaksi yang berbeda-beda. Kayak kita bisa lihat di gambar ini, alfa dan beta itu bisa bikin ionisasi dan tereksitasi. Kalau gamma dan sinar X, interaksinya bisa lewat efek fotolistrik, efek Compton, atau produksi pasangan. Emang seberapa bahaya sih sebenarnya kerusakan biologis? Tadi maksudnya gimana? Dan emang seberapa bahaya? Bahaya paparan radiasi ionisasi ini ada dua jenis. Yang pertama, ada efek akut. Ini kalau kita kena paparan radiasi dosis cukup tinggi, dalam waktu singkat, gejalanya bisa langsung kerasa mual, muntah, kerusakan jaringan, atau bahkan sindrom radiasi akut. Yang kedua, yaitu efek kronis. Nah, kalau ini kebalikannya, paparannya mungkin rendah, tapi kita kena terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Efeknya nggak langsung kelihatan, tapi resikonya jangka panjang. Kayak resiko kanker, kerusakan organ, atau mutasi genetik. Tingkat bahayanya ini tergantung dari beberapa faktor. Seberapa besar dosisnya, seberapa lama kita terpapar, jenis radiasinya apa, dan gimana kita terpapar. Maksudnya dari luar badan atau zat masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada juga kelompok yang lebih rentan. Misalnya kayak anak-anak, wanita hamil, dan juga para pekerja yang sehari-hari berurusan sama radiasi. Nah, karena kita tahu radiasi ionisasi ini sangat bahaya sekali gitu ya, disinilah pentingnya proses proteksi radiasi. Emang tujuannya buat apa sih? Pertama, buat mencegah efek deterministik. Itu efek yang langsung muncul kayak luka bakar tadi. Ini harus dicegah. Yang kedua, buat mengurangi resiko efek stokastik. Yang efek ini jangka panjang kayak kanker. Resikonya kita bisa tekan sekecil mungkin. Yang ketiga, buat menjamin keselamatan lingkungan, biar nggak ada pencemaran radioaktif. Yang keempat, buat menetapkan batas dosis yang aman, baik buat pekerja radiasi maupun buat kita, masyarakat umum. Dan kelima, buat meningkatkan budaya keselamatan radiasi di segala sektor. Oke, sekarang kita sudah punya bekal ilmunya nih ya. Mari kita bahas kasus Cikande. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Semua itu berasal dari temuan zat radioaktif yang berbahaya, yaitu cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Banten, dan asalnya ternyata dari cesium-137 teman-teman. Ini ditemukan dalam tumpukan besi tua yang diimpor dari Filipina. Besi tua ini kemudian diproses di sebuah pabrik. Dan parahnya, kontaminasi ini nggak cuman ada di suatu tempat. Zat radioaktif ini menyebar sampai ditemukan di kontainer udang milik sebuah perusahaan yang lokasinya sekitar 3 km dari fasilitas itu. Nah, akibat dari temuan ini, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH langsung bergerak dan menetapkan 10-12 titik sebagai area terkontaminasi.
Dan emang bahaya terbesarnya apa? Oke, di kasus Cikande ini, yang paling dikhawatirkan adalah kontaminasi. Kontaminasi itu artinya ada zat radioaktif di tempat yang nggak seharusnya berpotensi menyebabkan paparan. Beda sama paparan radiasi dari luar, kayak ronsen, kontaminasi ini bahaya banget karena bisa menyebabkan paparan radiasi internal. Artinya, zat radioaktif akan masuk ke dalam tubuh kita. Emang, maksudnya lewat mana? Oke, bisa lewat pernapasan gitu ya, bisa lewat pencernaan, atau kita makan makanan yang sudah tercemar gitu ya. Kemudian bisa juga melewat penyerapan kulit yang seperti luka terbuka. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, zat radioaktif ini bakal stay di dalam dan menembak organ kita dari dalam secara terus-menerus. Ini bisa memicu efek kronis jangka panjang. Emang, kalau sudah terjadi kayak gitu, gimana penanganannya? Oke, begitu kasus itu meledak, tim gabungan langsung gerak cepat. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, isolasi area dan evakuasi. Ini langkah pertama. Pemerintah daerah, Bapeten, dan BPD langsung mengamankan lokasi dan mengevakuasi sementara warga yang tinggalnya paling dekat dengan sumber paparan. Akibatnya, 19 kepala keluarga harus direlokasi sementara. Yang kedua, yaitu dekontaminasi dan pengangkatan sumber. Tim dari Batan dan Bapeten turun tangan. Mereka melakukan dekontaminasi, artinya membersihkan area itu. Tanah yang terkontaminasi dikeruk, dan sumber radiasinya diangkat dan diamankan. Oke, yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan. Ini penting banget nih. Warga yang tinggal di sekitar lokasi langsung diperiksa kesehatannya buat mendeteksi apakah ada radiasi yang sudah terlanjur masuk ke badan mereka. Terus limbahnya dibuang kemana? Nah, pertanyaan ini, tanah dan besi tua yang sudah terkontaminasi tadi emang dibuang kemana? Dibuang begitu aja? Tentu tidak ya teman-teman ya. Itu semua sekarang menjadi limbah radioaktif. Definisinya adalah zat atau bahan yang sudah terkontaminasi, zat radioaktif, dan nggak bisa dipakai lagi. Limbah ini wajib diolah lewat proses pengolahan limbah radioaktif. Tujuannya biar sifatnya berubah dan jadi aman pas disimpan atau dibuang. Jadi nggak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Semuanya ada aturannya, mulai dari UU Ketenaganuclearan sampai peraturan Bapeten. Oke, prosesnya gimana? Kita bisa melihat di diagram skematik ini ya teman-teman ya. Pertama, limbahnya dipilah-pilah dulu. Ada yang cair, ada yang padat, dan ada yang resin bekas. Terus, limbahnya diolah buat mengurangi volumenya atau tingkat radiasinya. Yang cair mungkin diuapkan atau disaring pakai penukaran ion. Yang padat bisa dibakar pakai insinerisasi atau dipadatkan pakai kompaksi. Setelah itu, limbahnya dikurung. Biasanya dicampur semen dalam proses sementasi, terus dimasukkan ke drum baja atau shell beton. Terakhir, disimpan di fasilitas penyimpanan sementara atau penyimpanan lestari, dijamin aman. Oke, pembelajaran dari kasus ini, kasus Cikande ini jadi tamparan keras nih buat kita ya, sekaligus pembelajaran super penting buat kita semua. Supaya kejadian kayak gini, itu nggak terulang lagi, dan ada dua hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama, pengawasan ketat. Pemerintah lewat Bapeten harus memperketat pengawasan. Harus ada inspeksi rutin ke industri, rumah sakit, atau lab yang pakai bahan radioaktif. Yang kedua, edukasi masyarakat. Ini nggak kalah penting teman-teman ya. Kita semua sebagai warga harus diedukasi tentang bahaya radiasi. Tanda-tanda kontaminasi itu gimana? Dan yang paling penting, harus lapor kemana kalau kita temu benda yang mencurigakan. Oke guys, jadi itu cerita lengkap soal proteksi radiasi dan pembelajaran berharga dari kasus Cikande. Intinya, dari radiasi yang ada di sekitar kita, itu banyak manfaatnya, tapi ada juga yang punya resiko. Yang penting kita tahu cara pengolahan dengan aman dan pengawasan ketat serta edukasi itu menjadi kuncinya. Semoga video ini bermanfaat dan nambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.